Kiam dan Kader. Garda Revolusi Iran merilis video serangan yang diklaim berhasil menembak jatuh jet F-18 milik Amerika Serikat. Dalam video tampak kilatan cahaya mengenai jet sebelum visual jet yang diduga F-18 milik AS menghilang. Pusat Komando Amerika Serikat dikutip dari kantor berita Turki Anadolu membantah serangan tersebut dan menyebut informasi Garda Revolusi sebagai informasi palsu. Rekaman yang diambil pada hari Rabu menunjukkan kepulan asap naik dari pembangkit listrik Or Rabin di Hadera, Israel setelah serangan yang diduga dilakukan Iran. Perusahaan listrik Israel klaim bahwa fasilitas utamanya di Hadera tidak rusak akibat serangan tersebut. Namun, media lokal melaporkan pemadaman listrik terjadi di beberapa daerah setelah insiden tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel, menambahkan bahwa sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegatnya. Iran Rabu kemarin juga mengklaim meluncurkan serangan rudal ke kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Tanggal, lokasi, dan lintasan rudal dalam rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Kantor Berita Negara Iran, IRNA, melaporkan bahwa rudal tersebut memaksa kapal induk untuk mengubah posisi setelah serangan yang dilaporkan. Komandan Angkatan Laut Iran mengatakan bahwa kapal tersebut berada di bawah pengawasan terus-menerus. Belum komentar langsung dari Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat publikasi. Serangan balasan Iran tidak hanya menargetkan fasilitas penting Israel, namun juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, juga memperingatkan bahwa negara-negara di kawasan untuk mengusir pasukan Amerika yang menurut Iran diklaim sedang bersembunyi di luar pangkalan Amerika yang telah hancur. Jika kehadiran pasukan Amerika Serikat masih berada di sana, Iran ancam akan ada kelanjutan serangan yang akan berpengaruh pada keamanan negara-negara tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Namun saat Iran ancam akan mengusir seluruh pasukan Amerika di negara-negara Teluk, Pentagon justru diperkirakan akan mengirim 3.000 pasukan dari divisi lintas udara ke 82 ke Timur Tengah. Rencana pengerahan pasukan ini muncul di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara tentang kemungkinan kesepakatan dengan Teheran untuk mengakhiri perang. Departemen Pertahanan AS telah menyiapkan rencana terperinci untuk kemungkinan pengerahan pasukan darat di Iran sebagai salah satu skenario militer di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mengadakan pembicaraan dengan Iran. Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran akan mengakhiri perang dengan kemenangan di pihak Amerika. Trump menjawab pertanyaan jurnalis soal apakah kesepakatan perdamaian dengan Iran akan berhasil. Trump menyatakan saat ini perang telah dimenangkan.
Menurut Trump, saat ini Iran tidak lagi memiliki angkatan laut maupun angkatan udara. Pesawat Amerika bisa terbang bebas di atas Teheran atau wilayah lainnya di Iran. Iran tidak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk jika Amerika akan menghancurkan pembangkit listrik mereka. Trump sempat menyinggung soal pemberitaan di media yang menyebut pertempuran masih sengit. Menurut Trump, itu adalah berita palsu. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. Rencana kesepakatan dengan Iran yang disampaikan Trump mendapat respon dari militer Iran. Militer Iran menyebut Amerika hanya bernegosiasi dengan diri mereka sendiri. Juru bicara Markas Besar Militer Iran, Letkol Ibrahim Zulfagari, mengejek kesepakatan atau negosiasi yang tengah diupayakan Trump sebagai negosiasi dengan diri mereka sendiri. Zulfagari menyebut negara yang mengklaim sebagai kekuatan super global pasti sudah keluar dari kekacauan akibat perang ini jika memang mampu. Zulfagari menuding Trump berupaya menyamarkan kekalahan sebagai kesepakatan. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. Saudara Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Iran pastikan bahwa jalur perairan Selat Hormuz tetap terbuka bagi negara lain yang tidak terlibat dalam agresi. اقتدار ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو بر این منطقه، بر این آبراه، بر این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکنید. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. Dan tak hanya Iran, dan Israel diduga menyerang kamp pengungsi Al-Sid Amira di selatan Deir al-Balah di Gaza Tengah. Menurut media Palestina, 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Dalam video, warga berkumpul di sekitar tenda-tenda yang rusak dengan puing-puing berserakan di lokasi. Media lokal melaporkan bahwa serangan tersebut mengenai sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan kamp, menyusul peringatan evakuasi sebelumnya yang dikeluarkan melalui telepon. Militer Israel belum berkomentar tentang serangan atau peringatan yang dilaporkan tersebut pada saat publikasi.
Tak hanya Iran yang melancarkan serangan ke Israel, sejumlah rudal Hizbullah yang ditembak dari wilayah Libanon terus menyerang sejumlah kota di Israel seperti Petah Tikva dan Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal yang masuk ke wilayahnya. Saudara, dunia diambang krisis energi imbas perang Iran, tetapi Menteri SDM pastikan pasokan BBM nasional aman. Apa antisipasi pemerintah jika perang berkepanjangan? Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, dampak perang AS Israel melawan Iran memperburuk krisis bahan bakar di Afrika. Warga Kinshasa mengaku kini tengah sulit mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan mereka terpaksa beralih ke pasar gelap seiring semakin parahnya kelangkaan pasokan di pompa bensin. Di Asia Tenggara, di kota Phnom Penh, Kamboja, kelangkaan BBM mulai terjadi. Para pengemudi tuk-tuk harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sebagian harus mendorong kendaraannya karena sudah kehabisan bahan bakar. Harga BBM juga naik. Sejumlah pemimpin dunia bereaksi atas perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menggambarkan perang di Iran sebagai bencana ekonomi. Ia mengatakan Jerman tidak ingin terjerumus ke dalam konflik tersebut. This war is a catastrophe for the world's economies. The impact is absolutely evident already now after a little bit more than 2 weeks. The closure of the Hormuz Strait has an impact for all the region in the Indo-Pacific, including Australia, but foremost, especially for Japan, depending by more than 90% of imports via the Hormuz Strait. So it's not our war. And therefore we don't want to get sucked into that war, to make it crystal clear. And what we need is now a diplomatic solution as soon as possible. We need end of shooting and killing, and that is addressed to US, of course, but mainly to Iran, which is attacking its partners in the region. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemicu perang di Iran demi kepentingan politik. Erdogan memperingatkan eskalasi perang di Iran telah berkembang menjadi krisis global. Seraya menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut. Son 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Soal naiknya harga bahan bakar minyak saat perang di dalam negeri Amerika Serikat, Gedung Putih mengklaim harga bahan bakar di Amerika Serikat akan kembali turun setelah operasi militer berakhir. Leavitt juga membandingkan kondisi sekarang dengan masa pemerintahan Presiden Biden.
The temporary short-term fluctuation in gas prices, the president has said once these combat operations are over, this administration is going to continue to unleash American energy dominance. We're continuing to do that every day, and we're going to see prices at the pump go back down, just as we have over the past year because of this president. And don't think for 1 second if the Democrats had their way, gas prices would be as they were under the previous administration, the Biden administration, record highs. This president is keeping them as low as he can during this short-term combat operation, and they're going to go right back down when this is over. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional aman. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah terus mencari alternatif untuk menambah pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain. Menanggapi maraknya panik buying di sejumlah SPBU di beberapa negara di Asia, Bahlil menyebut kondisi pasokan minyak dan gas dalam negeri masih terpenuhi. Bahlil menambahkan adanya konflik di Timur Tengah membuat jajarannya kini mencari alternatif membeli cadangan minyak dari negara-negara lain. Untuk itu Bahlil minta agar masyarakat tidak perlu panik soal kelangkaan BBM. Bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam darurat, kita harus yakin kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk dulunya. LPG kita masih impor, kurang lebih sekitar 70% dari kebutuhan kita. Tetapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Banyak negara mengeluhkan perang Iran berpotensi picu krisis energi, termasuk ketersediaan bahan bakar. Belum lagi, saudara, ada rencana Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran, sehingga diperkirakan krisis energi akan semakin parah. Kita akan bahas bersama pakar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana dan juga Direktur Center for Petroleum dan Energy Economic Studies, Pak Qurtubi. Selamat malam Pak Qurtubi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Prof. Hikmah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Pak Qurtubi. Pak, kalau Pak Bahlil sudah menyatakan masyarakat jangan panik, stok kita aman, kalau dari hitung-hitungan Anda, apakah masuk akal ketika stok BBM Indonesia masih mencukupi 20 hingga 24 hari ke depan? Tidak cukup. Kalau situasi di Middle East ini, di Hormuz ini menghambat keluarnya minyak dari Selat Hormuz ini, pasti punya dampak yang sangat signifikan kepada Indonesia. Karena apa? Produksi minyak kita amat sangat rendah. Kita mengimpor paling tidak 1,5 juta barrel per hari. Rendah sekali produksi minyak kita sekarang ini. Mau tidak mau harus impor. Nah, kalau sumber impornya bermasalah yang di luar kekuasaan Indonesia, siap-siap saja Indonesia dengan biaya besar harus mengimpor minyak dari manapun. Nah, saya sarankan impor minyaknya dari Amerika saja, dan sekaligus minta Amerika datang kembali ke Indonesia. Investasi migas di Indonesia untuk perusahaan minyak Amerika dibuka lebar selebar-lebarnya. Minyak puluhan tahun produksi minyak kita didominasi oleh perusahaan minyak Amerika di Indonesia. Ya, setiap bulan dubes Amerika di Jakarta itu kirim data tentang produksi minyak Indonesia ke Washington DC. Oke. Ya. Tapi gini Pak Qurtubi, ketika
Pak Qurtubi, ketika Anda hitung-hitungan secara kasar tidak mencukupi untuk 20 hingga 24 hari ke depan, logikanya kita cukup untuk berapa hari ke depan? Jika memang stok juga impor minyak kita masih statusnya seperti saat ini. Ya sekitar 20-25 harian masih bisa ya. Tapi ini amat sangat riskan ya. Amat sangat riskan, karena itu saya ulang, produksi minyak nasional dibiarkan turun-turun setiap tahun oleh sekian banyak menteri karena tata kelola yang salah. Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2021 itu menyebabkan investor tuh lari dari Indonesia karena undang-undangnya buruk, undang-undangnya jelek, undang-undangnya itu ini oleh Mahkamah Konstitusi 17 pasalnya dicabut, dibiarkan oleh menteri-menteri itu sampai sekarang. Saya bergeser ke Prof. Hikmah dulu. Prof. Hikmah, ini kan ditutupnya Selat Hormuz membuat banyak negara mulai menekan Amerika Serikat dan Israel untuk segera menghentikan perang. Lantas langkah apa yang bisa ditempuh negara-negara yang terdampak krisis ini terhadap perang di Timur Tengah? Kalau kita tahu Filipina sudah melakukan status darurat nasional, ada juga Australia yang sejumlah SPBU-nya sudah tidak lagi memiliki pasokan BBM, ada juga kita tahu India, Malaysia dan Vietnam yang sudah mengalami krisis BBM. Ya, pertama saya ingin sampaikan ya, kita di Indonesia perlu ada sense of crisis ya, bahwa ini akan berdampak pada kita di Indonesia. Kedua, mohon maaf sekali Pak Bahlil, jangan terlalu percaya diri gitu ya. Nanti seperti pada waktu Menteri Kesehatan pada awal itu ya, kita kena COVID itu yang mengatakan bahwa kita akan tenang, kita aman, kita negara tropis akan mati sendiri. Ternyata juga terdampak juga. Jadi memang saya bisa paham bahwa pemerintah harus punya komunikasi yang baik ke masyarakatnya supaya mereka tidak panic buying dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi juga kita harus menyadarkan kepada publik kita bahwa kita harus berhemat dengan energi ini, BBM. Kalau perlu juga dijatah ya, sehingga kita bisa panjang. Nah, ini kaitannya dengan Selat Hormuz yang sekarang ini ditutup, katakanlah, walaupun dibuka ke beberapa negara, kapal-kapal yang bisa keluar dari sana. Sayangnya saya tidak tahu apakah Indonesia termasuk dari negara tersebut gitu ya, yang dibolehkan oleh Iran. Tetapi ini kan berdampak sudah ke banyak negara. Tadi Pak Qurtubi bilang udah kita beli aja dari Amerika. Di Amerika sendiri mahal loh. Itu yang tadi kita dengar sendiri. Juru bicara presiden mengatakan Levitt itu bahwa harganya itu naik di Amerika Serikat. Dan sekarang itu jadi masalah. Bagaimana mungkin Amerika Serikat akan menjual kepada kita? Kalau misalnya berinvestasi juga rasa-rasanya nggak hari ini berinvestasi, besok keluar minyak dan kemudian bisa disuling. Karena kita yang butuhkan itu minyak yang sudah di-refine gitu ya, disuling. Itu yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya yang perlu ditempuh pada saat sekarang ini kan sudah ada proses di mana Pakistan katanya akan menjadi mediator ya antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan sudah ada demand dari pihak Amerika Serikat, sudah ada demand juga dari pihak Iran, dan sama-sama call-nya tinggi. Nah, kita nggak tahu sampai titik terendah mana yang kemudian dua negara ini, Amerika Serikat tentu akan mewakili Israel, sampai pada satu titik sepakat. Ya. Nah, katakanlah kita berandai-andai bahwa kesepakatan itu akan terjadi. Pertanyaan kita adalah, apa peran kita? Ya, kalau menurut saya peran kita adalah kita harus berinisiatif untuk membangun suatu koalisi dari negara-negara, terutama tapi gini Prof. Hikmah, ketika kita belum masuk ke membangun koalisi, tapi jika memang kebutuhan minyak di dalam negeri bisa dikatakan dalam masa yang urgent seperti itu, menurut Anda apa yang membuat kapal-kapal tanker Indonesia hingga saat ini belum dipersilakan atau diperbolehkan melewati Selat Hormuz? Saya tidak tahu persis ya kenapa, tapi dari berbagai informasi yang saya dapatkan, tapi ini sekali lagi perlu dikonfirmasi, adalah berkaitan dengan mungkin Indonesia terlalu berpihak pada Amerika Serikat. Indonesia belum tegas mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan pihak yang melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melakukan serangan kepada negara lain itu siapa? Karena kita hanya menyebut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Para pihak diminta untuk menahan diri. Nah, tapi nggak menyebut bahwa itu Amerika Serikat dan Israel. Nah, ini yang kita perlu tegas. Yang kedua juga ada yang saya dengar isunya bahwa karena Indonesia ini terlalu dekat dengan Amerika Serikat berkaitan dengan BOP, ya, politis. Nah, ini yang kemudian tidak tanda kutip diperbolehkannya Indonesia keluar, ya. Tapi sekali lagi ini harus dikonfirmasi apakah ini betul atau tidak. Tapi info-info seperti itu yang saya dengar, begitu. Ya, Pak Qurtubi, menurut Anda apa yang bisa dijadikan solusi jangka pendek sehingga Indonesia setidaknya bisa menerima pasokan minyak untuk dalam negeri sendiri? Ya, kita berupaya untuk mencari alternatif supplier yang bisa mengekspor ke Indonesia. Tentunya, negara mana itu, Pak Qurtubi? Nah, menurut saya Amerika. Ya, sekaligus kita mengingatkan Amerika dulu. Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu didominasi oleh perusahaan minyak Amerika. Tapi kan harganya mahal. Untuk di Amerika sendiri harganya masih mahal, ketika akan dibawa ke Indonesia tentunya harganya akan lebih melambung tinggi. Nah, soal harga itu bisa negosiasi. Ya. Jadi Amerika sekarang produksi minyaknya itu 18 juta barrel per hari. Luar biasa dia sekarang produksinya, ini terbesar di dunia sekarang produksi minyak Amerika itu. Dan sekali lagi kita buka pintu kepada Amerika untuk datang lagi ke Indonesia, ya, datang lagi berinvestasi ke Indonesia. Kita buka pintu selebar-lebarnya karena mereka sudah berpengalaman di Indonesia. Tentunya harus ada kebijakan jangka pendek sehingga Indonesia tidak mengalami krisis BBM. Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas terkait dengan konflik di Timur Tengah yang memicu krisis energi. Saya kembali ke Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, analisa Anda, mitigasi terburuk apa yang harus disiapkan pemerintah Indonesia jika perang berlangsung lama? Karena sebelumnya Presiden Trump menyebut perang hanya akan berlangsung 3-4 hari, tapi ini sudah memasuki pekan keempat. Saya sarankan untuk beli minyak dari Amerika, ya, sebab dulu setiap bulan kedubes Kedutaan Besar Amerika di Jakarta ini sangat gembira ria mengirim informasi ke Washington tentang produksi minyak mereka di Indonesia yang apakah sangat membeli minyak dari Amerika menjadi satu-satunya solusi, Pak Qurtubi? Bukan satu-satunya, ini alternatif yang paling bagus menurut pendapat saya, ya. Sekaligus kita minta Amerika itu, ya, datang ke Indonesia, bawa teknologinya, bebaskan pajak-pajak yang tidak perlu. Tapi kan itu untuk perencanaan jangka panjang. Kalau kita bicara perang, bicara krisis energi, ini kita bicara jangka pendek. Iya, otomatis untuk jangka pendek akan kita bicarakan di mana kita sebaiknya membeli minyak dari Amerika, minyak produsen minyak terbesar di dunia sekarang ini Amerika. Ya, kita beli minyak dari mereka, lalu kita bilang kepada mereka, silakan investor Anda balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia, bawa teknologi Anda dari Amerika ke Indonesia, kita bebaskan pajak-pajaknya agar mereka bisa menghitung keekonomiannya yang sangat-sangat menguntungkan apabila mereka berinvestasi di Indonesia. Sebab begini, kalau tidak ada upaya-upaya ekstrim seperti ini, kita tetap menjadi negara yang produksi minyaknya amat sangat rendah. Undang-undangnya dibiarkan, tidak mau dicabut oleh sekian banyak menteri. Undang-undang yang menyebabkan produksi minyak anjlok. Pak Qurtubi, tapi kalau banyak pihak yang menilai, membaca dari sisi karakter Presiden Trump yang kadang kala berubah-ubah, apakah itu memungkinkan untuk melakukan mitigasi jangka pendek untuk setidaknya menambal kebutuhan minyak di dalam negeri?
Saya pikir mereka punya staf yang mengerti tentang sejarah perminyakan pada saat Amerika menjadi negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Indonesia berjasa besar menjual minyaknya ke Amerika waktu itu. Mereka sangat berterima kasih karena dia pengimpor minyak terbesar sekian puluh tahun. Amerika itu sangat berterima kasih kita. Nah sekarang berbalik dong. Nah kita Indonesia siap-siap menerima investor Amerika. Kita welcome, kita permudah mereka, bawa lagi teknologinya ke Indonesia. Kita bebaskan pajak kedatangan mesin-mesinnya mereka. Ya, itu caranya. Ya, saya ke Prof. Prof, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, rentetannya, disebutkan Pentagon akan menambah 3.000 pasukan ke Timur Tengah untuk melakukan operasi perang darat. Menurut Anda, apakah Amerika Serikat bisa dikatakan nekat menempuh serangan darat ke Iran? Karena di sisi lain, Iran justru mempersilahkan Amerika untuk melakukan serangan darat dan ditunggu kabarnya. Ya, sebenarnya bagi Amerika Serikat ini sangat beresiko ya, karena serangan darat itu berarti berhadapan-hadapan dengan pasukan dari Iran. Dan menurut saya dengan jumlah yang 3.000 atau kemarin bilang katanya 2.500 marinir itu tidak mencukupi. Nah, sebenarnya yang saya dengar kabar itu adalah 2.500 ini akan diturunkan ke dekat Selat Hormuz, ya, dari pulau, kalau saya tidak salah, Abu apa dan kemudian dari Krak itu. Jadi bukan di mainland Irannya, tetapi di dua pulau itu, dengan harapan di sana pasukan Iran tidak terlalu banyak, kemudian bisa dilumpuhkan, dan kemudian Selat Hormuz akan bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Selat Hormuz itu terbebas. Tapi ini pun masih merupakan suatu menurut saya ya keputusan yang sangat beresiko karena mungkin saja para pasukan Amerika Serikat ini banyak yang terbunuh, dan itu tidak akan membuat Presiden Trump di mata rakyatnya itu baik begitu. Jadi ini menurut saya masih ada semacam keambiguan ya, ketidakjelasan apakah akan benar-benar diturunkan atau tidak. Lalu bagaimana Prof dengan NATO sendiri yang mengabarkan atau menyebutkan setidaknya ada 22 negara yang akan berpartisipasi untuk mengamankan Selat Hormuz ini? Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa sekarang ini kita tahu bahwa Pakistan kan sudah mencoba untuk melakukan mediasi. Nah, ini masih belum berhasil tentunya. Dan faktor yang paling menentukan itu adalah dari pihak Iran. Karena Iran itu punya kecurigaan yang sangat tinggi bahwa proses negosiasi itu akan tiba-tiba disimpangi oleh Amerika Serikat, dilanggar oleh Amerika Serikat, mungkin atas dasar desakan dari Israel. Seperti pada waktu negosiasi yang dilakukan difasilitasi oleh Oman. Nah, oleh karena itu proses mediasi ini terus dijalankan, tidak mengapa. Tapi saya berharap pemerintah kita, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, langsung mengontak kepala pemerintahan, kepala negara dari berbagai negara, termasuk negara-negara NATO, negara ASEAN, kemudian juga negara-negara di Teluk, untuk membangun coalition of, bukan the willing, coalition of protectors, guarantors. Ya, guarantors dari apa? Penjamin dari apa? Dari kesepakatan kalau itu sudah terjadi, bahwa Iran, kamu nggak usah curiga, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena kami ini yang akan menjadi penjamin. Kalau tiba-tiba apakah cukup Amerika kuat negara-negara di ASEAN sebagai negara penjamin jika memang yang dijaminkan itu adalah negara Iran yang memang kaya akan minyak? Ya, ini kaitannya dengan Selat Hormuz. Karena Iran tahu betul bahwa sekarang dengan dia menguasai Selat Hormuz, maka survival dari Iran itu bisa terselamatkan. Kalau misalnya Selat Hormuz ini jatuh ke tangan Amerika Serikat, ini bisa jadi ini akan jatuh ke jatuhnya Iran, katakanlah begitu. Nah, oleh karena itu Selat Hormuz menjadi titik survival bagi Iran. Oke. Nah,
sementara negara-negara lain kan terdampak. Tadi dikatakan oleh presiden dari Jerman atau petinggi dari Jerman yang mengatakan bahwa ini kita terdampak secara ekonomi, dunia ini terdampak. Nah, oleh karena itu, kalau saja Bapak Presiden yang punya karisma, punya kedekatan dengan para pemimpin dunia, termasuk Cina, termasuk Rusia, bisa minta, ayo kita bangun coalition of guarantors. Jadi negara-negara ini menggaransi, Iran, kamu buka, ya, dan kita akan garansi bahwa Amerika Serikat, ya, kalau misalnya nanti ada kesepakatan, maka dia tidak akan melanggar kesepakatan itu. Kesepakatan pertama yang paling penting adalah Amerika Serikat menghentikan serangan. Sebagaimana tadi Sekjen PBB sudah mengatakan, tadi Sekjen PBB mengatakan bahwa mereka minta agar Amerika kamu hentikan serangan. Kan dari sisi Iran itu tidak akan membalas serangan-serangan itu kalau dia tidak diserang, karena dia defend, kan gitu, bukan ofensif. Pak Qurtubi, terakhir, jika diperlukan adanya kebijakan untuk mengantisipasi krisis minyak di dalam negeri, kebijakan apa selain mengimpor minyak dari Amerika Serikat? Apakah WFH 1 hari dalam sepekan itu cukup untuk menghemat BBM? Nggak cukup. Sebab sekali lagi, produksi minyak kita sangat terbatas. Kita harus ngimpor 1,5 juta barrel per hari sekarang ini. Jika menaikkan harga BBM? Terlalu riskan, banyak dampak ekonominya luar biasa itu kalau menaikkan harga BBM, ya. Sebaiknya dihindari. Ya, jadi itu ada kalkulasi-kalkulasi yang bisa diterapkan oleh pemerintah sehingga ekonomi bawah ini, semua orang sekarang punya sepeda motor, di kampung-kampung semua punya sepeda motor yang pakai bensin, ya. Nah, jangan sampai migas itu langka di dalam negeri, jangan sampai itu terjadi. Jadi upayakan agar bisa terpenuhi tentunya apa yang terjadi di Hormuz ini, kita harapkan tidak seperti yang sekarang, di mana untuk keluar kapal-kapal itu menjadi bermasalah di sana. Jadi artinya memang diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengantisipasi adanya krisis energi, dan mudah-mudahan memang itu tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi pakar hukum internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana dan juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies Pak Qurtubi. Selamat malam, salam sehat selalu. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya arus balik lebaran dari arah Sukabumi menuju Jakarta terpantau padat sejak Kamis siang.